warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Maulana dari kelas IPA 5. Sini saya akan mengerjakan ulangan kimia. Di sini udah ada soalnya yang nomor 1. Soal itu cari laju reaksi jika konsentrasi 0,5 molar dari data berikut ini. Nah, ini untuk datanya. Sini yang pertama itu tentukan order reaksi terhadap A dan B. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap A, gunakan data percobaan 2 sama 3 di mana konsentrasi B itu tetap. Nah, jadi kayak gini di data yang ketiga itu ini sama data yang kedua. Masukin angkanya. Data yang ketiga itu ini angkanya, dan data yang kedua juga sama ini. Jadinya dibagi data ketiga dan 2 dibagi, jadi hasilnya segini. Jadi 1 sama dengan 2x, x sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang kedua, untuk menentukan order reaksi terhadap B, gunakan data 1 dan 2, di mana konsentrasi A itu tetap. Jadi data 1 dan 2 itu dibagi. Ini sama kayak tadi, data yang kedua itu ini angkanya, dan untuk data yang satunya ini. Jadi dibagi data kedua dan 1, jadi hasilnya segini. 2 sama dengan 2y, sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, teruskan persamaan laju reaksinya ini. Laju KA 0, B 1, lajunya sama dengan ini. Nah, jadi bersama laju reaksi terhadap K, A, B itu dengan order yang ditentukan persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. Laju 1, KB 1,5 kali 10 min 4 M Z 1 itu sama, jadi ini hasilnya K 0,5 M. K 1,5 kali 10 min 4 M Z min 1 dibagi 0,5, jadinya K 3,0 kali 10 min 4 Z min 1. Selanjutnya, hitung laju reaksi jika konsentrasi reaktan 0,5 M. Asumsikan konsentrasi total reaktan adalah 0,5, dan karena order reaksi hanya bergantung pada B, laju reaksi akan sama dengan jika B adalah 0,5 M seperti pada percobaan yang pertama. Jadi kita teruskan saja seperti ini. Laju sama dengan K LB. Lajunya tadi itu hasilnya yang 3,0 kali 10 min 4 Z,1 dikalikan dengan 0,5. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu 1,5 kali 10 min 4 M Z min 1. Jadi itu jawaban. Saya akan melanjutkan untuk nomor 2A. Di sini soalnya carilah dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi jika ingin menambahkan 3B ini. Yang pertama, konsentrasi itu tambah reaktan geser ke kanan. Nah, kalau tambah produk itu gesernya ke kiri. Nah, untuk tekanan atau volumenya, jika tekanan naik, volume turun itu geser ke mol gas yang lebih kecil. Nah, jika tekanan turun, volume naik, geser ke mol gas yang lebih besar. Nah, untuk suhunya, suhu naik geser ke endoterm, suhu turun geser ke eksoterm. Katalis itu mempercepat capai setimbang, tapi tidak menggeser posisi kesetimbangan. Kita melanjutkan yang nomor 2B. Jadi di sini soalnya itu dalam satu ruangan 2 liter bereaksi 4 mol gas A dan 6 mol gas B dengan reaksi 2A. Itu gas 3 bis, ya kayak gini lah. Setelah tercapai kesetimbangan, didapatkan gas A tersisa sebanyak 2 mol. Nilai tetapan kesetimbangan KC reaksi tersebut adalah, yang pertama kita tuliskan ulang dulu reaksinya. Lalu mula-mula itu reaksi yang ini itu 4 mol, karena di soal tertera. Lalu yang ini juga 6 mol, karena yang ini nggak tertera di soal, jadinya strip. Lalu dia bereaksi min 2x sama min 3x. Ini min karena posisinya berada di kiri. Nah, yang ini tuh plus 2x sama juga plus 2x karena di kanan jadinya plus. Lalu ini dibagi 2 dibagi 2 liter. 2 liter tuh diambil dari soalnya juga. Lalu yang ini 3 dibagi 2 liter, terus 2 dibagi 2 liter, 2 dibagi 2 liter. Nah, hasilnya ini. Yang pertama ini hasilnya 1M, 1,5M, 1M, 1M. Lalu kita menghitung KC-nya. Di sini ada C kuadrat dikali D kuadrat, A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, C itu angkanya di sini 1, jadi masukin 1 kuadrat dikali 1 kuadrat D 1 per 1 kuadrat dikali 1,5 kuadrat. Nah, hasilnya tuh jadi hasilnya 1 dibagi 3,375 sama dengan 0,296.